Halo semuanya, kembali lagi bersama saya John. Masih tentang Kang Donnie Yen. Kali ini saya akan merangkum film beliau kembali berjudul Kung Fu Jungle tahun 2014. Seperti apa filmnya? Kita langsung saja saksikan berikut ini. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang sedang menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia adalah Maho, seorang pelatih ilmu bela diri kungfu yang menyerahkan dirinya sendiri karena telah membunuh seorang master tinju. Dan inilah Kung Fu Jungle. 3 tahun kemudian terlihat kerumunan polisi yang sedang berada di TKP pasca kecelakaan di tempat tersebut. Dan setelah diidentifikasi terkuaklah fakta bahwa korban tidak mati karena kecelakaan. Akan tetapi ada seorang ahli bela diri yang sengaja membunuhnya dan meninggalkan jejak sebuah walet atap di sana. Kemudian scene berpindah ke penjara Stanley, tempat Maho dipenjara. Ketika sedang asik duduk, dia dikagetkan dengan sebuah berita pembunuhan yang disiarkan di televisi. Karena merasa dia mengetahui siapa di balik pembunuhan tersebut, akhirnya dia memberanikan diri untuk menawarkan bantuan kepada kepolisian. Akan tetapi polisi tidak mengindahkan apa yang Maho katakan dan malah menjadikannya sebagai lelucon. Dan akhirnya Maho menghajar semua napi di sana agar para penjaga mau mendengarkannya. Kemudian pihak penjaga langsung membawa Maho ke hadapan penyidik untuk mendengar keterangannya terkait kasus pembunuhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang dipikirkan oleh pembunuh itu dan si pembunuh merupakan ahli bela diri yang akan membantai seluruh ahli bela diri lainnya sehingga dia bisa menjadi nomor 1. Dia berjanji akan membantu polisi untuk menangkapnya asalkan dia bisa dibebaskan dari penjara tersebut. Namun semua yang keluar dari mulut Maho dirasa tidak rasional dan tidak masuk akal bagi para penyidik. Kemudian Maho mengabsen 7 nama yang dia yakini akan menjadi korban selanjutnya dari orang tersebut. Akan tetapi mereka masih tidak mempercayai apa yang Maho katakan dan memilih untuk meninggalkannya. Kemudian scene berpindah kepada Pung Yusao yang ternyata merupakan tersangka di balik pembunuhan yang baru-baru ini menggemparkan jagat raya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Maho kepada kepolisian, sekarang Yusao tengah mengincar salah satu orang yang tadi Maho katakan. Sekarang dia pergi menemui seorang master bela diri terbaik di Asia yang telah resign 10 tahun yang lalu dan memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang seniman. Kemudian Yusao langsung mengajaknya berduel sampai mati dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Meski seorang veteran ahli bela diri yang sangat terkenal dengan kekuatan kakinya, Pung Yusao dapat mengalahkannya dengan mudah dan membunuhnya. Tidak lupa dia juga meninggalkan sebuah walet atap sebagai jejak atas kemenangannya. Di tempat lain polisi mulai mendengarkan kabar bahwa ada lagi korban yang meninggal oleh orang yang sama sebelumnya. Dirasa apa yang Maho katakan benar, penyidik pun langsung mendatangi Maho dan mengatakan bahwa orang yang kemarin dia sebutkan benar-benar mati. Dan di luar dugaan, Maho juga mengetahui bahwa orang tersebut mati disebabkan dengan tendangan yang sangat kuat. Dan kini terkuaklah fakta bahwa Yusao mengincar seluruh ahli bela diri dan melawannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Keesokan paginya Maho dibebaskan bersarat oleh kepolisian guna untuk membantu mereka menuntaskan kasus pembunuhan berantai tersebut. Kemudian mereka langsung pergi ke Mongkok karena Maho yakin bahwa pelaku akan pergi ke sana untuk mengajak duel ahli bela diri yang ada di sana. Dan ternyata benar terjadi pembunuhan di Mongkok, akan tetapi Maho dan kepolisian terlambat beberapa menit karena korban telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan setelah melihat jasad korban, Maho langsung menganalisis apa yang telah terjadi padanya, di mana ternyata Yusao menggunakan keahlian gulatnya untuk mengalahkan sang master gulat tersebut. Dia juga menggeser beberapa struktur tulang lawannya dan membuat mati saat itu juga. Setelah selesai menganalisa apa yang telah terjadi kepada korban, sepintas dia melihat pelaku dari pembunuhan tersebut dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi.
Akan tetapi di sini Yusao berhasil lolos dari kejaran Maho setelah dia melakukan lompatan tanpa tolakan dari atas gedung yang sangat tinggi. Setelah kegagalannya menangkap Yusao, Maho langsung pulang ke kampung dan pergi menemui istri tercintanya. Dan setelah sekian lama tidak bertemu, Maho langsung mendapatkan kecupan manja dan pelukan erat dari sang istri. Namun sesampainya di padepokan, Maho malah dikejutkan dengan sebuah surat dan sebuah simbol walet atap yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Kemudian Maho langsung menanyakan hal tersebut kepada sang istri. Lalu istrinya menjelaskan bahwa ada seorang pria pincang berumur 30-an yang datang beberapa bulan yang lalu untuk memberikan benda itu kepada Maho. Akan tetapi Maho sedang tidak ada di sana. Akhirnya dia menyimpan benda itu sampai Maho keluar dari penjara, dan di tempat lain terlihat Yusao yang tengah merenung tentang kenangannya di masa lalu, yang ternyata istrinya menderita sebuah penyakit yang membuat Yusao berakhir menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, Maho dan istrinya pergi menemui seseorang yang mengetahui arti dari walet atap tersebut. Dia menjelaskan bahwa di masa dinasti Qing, para ahli kungfu bela diri berkumpul di Beijing untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan yang kalah akan mendapatkan satu walet atap dari Departemen Perorangan sebagai sebuah tanda kehormatan baginya. Saat sang ahli sejarah menanyakan ketertarikan Maho kepada benda tersebut, istrinya langsung menjawab bahwa ada seorang pemburu berantai yang selalu meninggalkan barang tersebut di tempat kejadian, dan pembunuh tersebut memiliki kaki yang pincang. Setelah mendengar kriteria yang dijelaskan oleh istri Maho, seorang lansia memberitahu sesuatu kepada Maho bahwa 6 tahun yang lalu dia pernah dikalahkan oleh orang yang sama dan meninggalkan walet atap bersamanya. Dia mempunyai nama yang kuno, Fu Yushao. Dia juga memiliki sebuah penyakit yang bernama atropia, dan panjang kakinya menjadi berbeda. Dia mengatasi kelainannya itu dengan latihan yang sangat keras dan akhirnya mendapat sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan setelah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa itu, dia pun langsung menghubungi polisi dan pergi menuju tempat tinggalnya. Namun sesampainya di sana ternyata tidak apa-apa di tempat tersebut. Yang ada hanya ruangan yang kacau dan tidak karuan yang dapat mereka temukan di tempat tersebut. Kemudian ibu kontrakan memberitahu pihak kepolisian bahwa Yusao adalah seorang pengangguran dan hanya menjadi beban keluarga, sehingga dia memutuskan untuk berlatih kungfu bersama istrinya yang mempunyai penyakit kanker di tubuhnya. Kemudian suatu hari dia melihat Yusao sedang bermandikan sesuatu hingga tubuhnya berdarah, dan setelah itu mereka memutuskan untuk pindah setelah membayar tunggakan selama 6 bulan kepada ibu kontrakan tersebut. Singkat cerita, mereka melanjutkan pencarian Yusao dengan pergi kepada seorang ahli pedang yang akan menjadi incaran Yusao selanjutnya. Namun sesampainya di sana dia nampak baik-baik saja, dan ternyata dia sudah resign memegang pedang karena kecelakaan yang menimpanya 2 tahun yang lalu. Dan ternyata yang menjadi incaran Yusao saat ini adalah murid dari sang master pedang yang sedang Maho kunjungi. Di sisi lain, Yusao langsung pergi ke tempat sang ahli pedang saat ini, dan pertarungan antara ahli pedang pun tak terelakkan lagi. Dan akhirnya Yusao dapat membunuh orang tersebut dengan sebuah cutter kecil di tangannya. Tidak lupa juga dia meninggalkan sebuah walet atap sebagai tanda bahwa dia telah mengalahkannya. Dan lagi-lagi Maho dan kepolisian gagal menangkap Yusao, sehingga membuat posisi penyidik yang menangani kasus tersebut terancam dideportasi, dan Maho akan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Kembali ke kantor polisi, penyidik kini mendapat secercah harapan bahwa segala sesuatu yang mereka temukan di tempat TKP mendapat kecocokan 100% dengan sang tersangka. Dan mereka juga dikagetkan ketika Yusao menelpon kantor polisi karena ingin berbicara langsung dengan Maho. Dia mengatakan bahwa Maho harus dalam kondisi siap untuk melawannya, dan dia juga mengancam akan membunuh istrinya supaya Maho dapat menjadi mesin pembunuh selanjutnya.
Kembali kepada Maho, kini polisi mencurigainya karena mungkin sejak dulu mereka selalu terhubung saat Maho masih di penjara dan menganggap bahwa dia adalah komplotannya. Dan benar saja ternyata mereka sudah berhubungan sejak beberapa bulan yang lalu saat Maho berada di penjara. Kemudian setelah cukup mendapatkan informasi, polisi langsung pergi menuju sebuah tempat yang dicurigai sebagai tempat tinggal Liu Xiao. Sesampainya di ruang tersebut, mereka disuguhkan dengan kondisi rumah yang sangat kacau, tapi memang benar ada tanda-tanda kehidupan di sana yang menandakan bahwa Liu Xiao benar-benar tinggal di sana. Dan sebelum Liu Xiao pulang ke rumah, pihak kepolisian langsung mengambil posisi agar bisa menyergap Liu Xiao dengan mudah. Keesokan harinya Liu Xiao datang untuk merayakan hari ulang tahun istri tercintanya, kemudian flashback ke masa lalu yang ternyata istrinya dibunuh oleh Liu Xiao karena tidak ingin melihat istri yang disayanginya menderita seumur hidup. Dan dia lebih memilih untuk mengakhiri kehidupan istrinya agar dia bisa lepas dari penderitaannya tersebut. Kembali ke masa kini, sepintas tidak nampak sedikit pun keanehan di sana sampai Liu Xiao merasakan adanya bahaya yang akan mengancamnya. Dan benar saja, satu demi satu anggota kepolisian dibunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Di sisi lain, ternyata penyidik yang berada di TKP dikirimi sebuah rekaman dari kantor tentang keberadaan Maho yang pernah bertemu Liu Xiao saat dia di penjara. Akhirnya polisi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangkapnya dan meyakini bahwa mereka berdua berkomplot untuk mengeluarkan Maho dari penjara. Dan alhasil Maho dan istrinya kini tidak luput dari kejaran polisi. Sementara itu ternyata istrinya Maho sudah lebih dulu pergi untuk melawan Liu Xiao agar suaminya tidak bertarung dengannya. Menyadari hal itu, Maho langsung mengamuk dan pergi mencari istri tercintanya itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Singkat cerita, istrinya Maho bertemu dengan Liu Xiao. Dia mengancam akan menghancurkan abu istrinya jika dia masih mengganggu Maho. Namun Liu Xiao malah membulatkan tekad untuk membunuh istrinya Maho dan pertarungan antar mereka berdua pun dimulai. Di sini sudah dipastikan meski kemampuan bertarung milik istrinya Maho sangat hebat, tapi dia bukanlah apa-apa dibandingkan Liu Xiao. Dan Liu Xiao dapat mengalahkannya dengan menancapkan sebuah golok tepat di lengan istrinya Maho. Kemudian datanglah Maho ke tempat pertarungan istrinya, dan alangkah kagetnya dia ketika melihat kondisi istrinya terkapar lemas tak berdaya. Sementara itu, Liu Xiao berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, lalu Maho meminta pihak kepolisian untuk menangani istrinya yang sedang sekarat, dan Maho sendiri memilih untuk pergi mengejar Liu Xiao yang sedang dalam pelariannya. Namun lagi-lagi Liu Xiao dapat melarikan diri dengan menabrakkan perahunya ke perahu milik para polisi, dan akhirnya kepolisian harus kembali menelan pahitnya kegagalan serta hilangnya kesempatan yang dia miliki untuk menangkap pembunuh berantai tersebut. Kemudian dari kejauhan, Maho mengutarakan isi hatinya dan mengakui bahwa Maho dan Liu Xiao pernah bertemu sebelumnya. Dan alasan Liu Xiao menemui Maho adalah untuk mengajaknya bertarung sampai mati untuk menentukan siapa yang akan menjadi nomor satu di dunia kungfu. Dan jika Maho menolak, maka Liu Xiao akan membunuh istrinya saat di penjara. Sementara ibu penyidik terpaksa harus dideportasi karena dikira lalai dalam menjalankan tugasnya dan digantikan oleh penyidik yang baru. Kemudian Maho membulatkan tekadnya untuk membunuh Liu Xiao saat itu juga. Di sisi lain, ibu penyidik tidak mau menyerah dan langsung pergi ke rumah Liu Xiao untuk melihat siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya. Dan setelah mendapatkan namanya, dia pun langsung pergi menemui Maho yang sangat dia yakini akan bertarung dengan Liu Xiao seorang diri. Sementara itu tampak Liu Xiao menghentikan sebuah mobil tengah jalan dan ternyata itu adalah Maho. Kemudian final fight pun tak terhindarkan lagi. Terlihat
Melihat mereka begitu sama-sama kuat meski Maho lebih mendominasi, tapi tetap saja dia sangat kewalahan dibuatnya. Pukulan demi pukulan pun terasa begitu berat dan sangat menyakitkan, dan meski mereka berdua saling bersaing untuk membunuh, tapi mengagumkannya tidak ada sedikit pun kecurangan di sana. Dan ketika HP Yusou tinggal sedikit dan menyisakan satu hit lagi, tiba-tiba Yusou menyerah dan mengakui bahwa dirinya kalah oleh sang master kungfu nomor 1 di Asia. Namun ketika Yusou mengalah dan meridokan dirinya untuk dibunuh, Maho malah merod dan mulai sadar akan kehilapannya yang telah lepas kendali. Tak disangka Yusou malah menjadi sangat kecewa terhadap Maho dan memilih untuk melanjutkan kembali pertarungannya. Hingga tibalah di suatu momen di tengah jalan, Maho terbawa oleh truk dan membuat punggungnya dadas boleas dan dia pun pingsan. Dan ketika sadar, Yusou sudah terbujur kaku tak bernyawa, yang faktanya ibu penyidik membunuh Yusou dengan menembaknya. Dan Maho pun selamat. Hamo! Hamo! 3 bulan kemudian Maho tampak sudah sehat dan telah melakukan aktivitasnya seperti biasa di penjara. Kemudian penyidik memanggilnya dan Maho dinyatakan tak bersalah, dia pun dibebaskan tanpa syarat. Kemudian dia pulang kembali ke padepokannya dan langsung membuat anak bersama istri tercintanya bahagia. Dan setelah bebasnya Maho dari penjara, padepokannya pun semakin ramai kembali seiring berjalannya waktu dan anaknya pun semakin bertambah banyak. Tamat ending yang mengdonienkan.